Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ananda semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pertama kita dalam mata kuliah materi pembelajaran akidah akhlak. Apa materi pertama kita? Yaitu mengenai akidah Islam dan juga sifat-sifat Allah. Kita mulai dari akidah Islam. Pengertiannya ya, secara bahasa, kata akidah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu fi'ilnya aqada yaqidu aqidatan, yang berarti keyakinan. Nah, keyakinan ini sifatnya mengikat. Jadi, orang yang mempunyai akidah, maka dia akan terikat dan juga mengandung perjanjian. Kalau kita dalam agama Islam, berarti ketika kita mengatakan kita mempunyai akidah, kita percaya kepada Allah, maka kita sudah terikat perjanjian dengan Allah. Kemudian, secara terminologi atau secara istilah, akidah berarti sesuatu yang diyakini dan dipercayai oleh manusia sebagai petunjuk untuk mengetahui apa itu agama dan segala hal yang berkaitan dengan agama. Nah, kalau kita dalam agama Islam, berarti akidah ini merupakan sesuatu hal yang kita yakini dan kita percayai. Apa saja itu? Dari mana kita bisa melihat, kita bisa mengatakan bahwa kita mempunyai akidah atau tidak? Maka nanti ada indikatornya yang bisa dikatakan ini termasuk akidah atau bukan. Nah, kalau dalam Islam sendiri, akidah bisa kita katakan juga dengan keimanan atau iman yang secara bahasa artinya sama ya, kepercayaan ataupun keyakinan yang bersumber dari Al-Qur'an, Kemudian selanjutnya, kata Islam juga berasal dari bahasa Arab, yaitu berasal dari fi'il aslama yuslimu islaman. Nah, aslama yuslimu ini kalau secara bahasa itu artinya adalah selamat. Selamat dari apa? Nah, oleh karena itu ada beberapa kalimat atau beberapa frase kata yang menjabarkan kata selamat ini seperti apa. Ini bisa kita lihat bahwa selamat yang dimaksud dari kata Islam itu yang pertama itu ada melepaskan diri dari segala penyakit lahir dan batin. Kemudian ada juga berserah diri. Kita berserah diri, menyerahkan segala urusan yang ada di dalam diri kita ini kepada Allah. Kita percaya bahwa Allah telah menggariskan takdir kita di Lauhul Mahfuz jauh sebelum kita dilahirkan. Menundukkan diri atau taat sepenuh hati kepada siapa? Tentunya kepada Allah. Kemudian kata Islam juga berarti selamat sejahtera, damai, hubungan yang harmonis atau keadaan tanpa noda dan celah. Jadi dari beberapa pengertian yang sudah dijelaskan di atas, yang dimaksud dengan akidah Islam itu sendiri adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap Muslim, baik berdasarkan dalil nakli maupun dalil akli. Ya, yang perlu kita garis bawahi adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap Muslim. Jadi, akidah Islam tentu hanya bersifat mengikat bagi orang Muslim, tetapi tidak bagi orang-orang non-Muslim. Selanjutnya, kita melihat hubungan atau kedudukan akidah dalam Islam. Nah, kalau kita gambarkan Islam itu sebagai sebuah bangunan, maka akidah merupakan pondasi dari Islam itu sendiri. Yang menjadi tiangnya apa? Ada ibadah dan akhlak. Jadi akidah, ibadah, dan akhlak merupakan komponen pembentuk keislaman seseorang. Jadi tidak ada seseorang dikatakan Muslim harus mempunyai ketiga aspek di bawah ini. Ada akidahnya, ada akhlaknya yang mencerminkan dia sebagai seorang Muslim, dan juga ibadah yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Kalau salah satu di antara yang tiga ini tidak diamalkan, maka Islam seseorang itu dianggap tidak sah. Selanjutnya, ada sumber akidah dalam Islam.
Jadi sumber hukum dalam Islam itu sendiri hanya ada dua sebenarnya. Kalau sumber hukum dalam Islam itu ada beberapa ya, ada Al-Quran, kemudian Sunnah Rasulullah, kemudian ijtihad para ulama. Sedangkan untuk sumber akidah itu sendiri hanya Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah, Al-Quran dan Sunnah Rasul ini dalam meyakininya, dalam menafsirkannya kita harus menggunakan akal dan kesadaran. Maksudnya apa? Belakangan ini kita sering mendengar berita-berita yang melakukan bom bunuh diri dengan alasan jihad. Nah, itu sebenarnya sifatnya adalah taklid buta. Seharusnya kita dalam memahami, kita dalam meyakini akidah Islam itu tentu juga harus mempertimbangkan apakah itu masuk akal atau mempertimbangkan dengan kesadaran diri kita sendiri itu kira-kira sesuai tidak dengan apa yang disampaikan di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Jadi kita tidak boleh taklid buta. Dalam mengikuti suatu ajaran itu kita harus melakukan ittiba. Ittiba itu apa? Mengikuti suatu ajaran atau mempraktekkan suatu amalan setelah kita mempunyai dalil yang yang sesuai dengan syariat Islam. Tentunya dalam memilih dalil atau dalam menafsirkan dalil itu harus disertai dengan akal dan juga kesadaran. Selanjutnya, ruang lingkup akidah Islam. Nah, ruang lingkup akidah Islam ini di sini ada 4. Ada ilahiyat atau ketuhanan yang membahas hal-hal terkait dari Allah, dari sifat, nama, dan af'al Allah. Kemudian ada nubuat atau kenabian, yaitu memuat segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, terkait sifat-sifatnya, tugas-tugas, dan juga keputusan. Semua itu dihubungkan dengan mukjizat dan kitab-kitab. Kemudian ada ruhaniyat atau kerohanian, membahas segala hal yang berhubungan dengan alam, bukan materi. Artinya metafisika ya, hal-hal gaib, hal-hal yang tidak bisa kita lihat secara nyata. Seperti jin, malaikat, setan, dan ruh. Secara kita tidak bisa melihat mereka secara nyata karena memang sifatnya itu tidak kasat mata ya. Kemudian ada masalah sam'iyat. Apa itu masalah sam'iyat itu? Masalah-masalah yang hanya bisa didengar dari syara, seperti kehidupan alam barzah, kemudian kehidupan di alam akhirat, kemudian keadaan alam kubur. Setelah itu ada tanda-tanda hari kiamat dan lainnya. Yang kesemuanya itu belum bisa kita lihat ya. Kita hanya mendengar dari entah itu dari hadis Nabi, kemudian dari ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan bagaimana keadaan di alam akhirat itu. Nah, secara ringkas kita bisa memahami bahwa akidah Islam indikator kita bisa mengatakan kita menganut akidah Islam yaitu rukun iman. Rukun iman itu terdiri dari percaya kepada Allah, percaya kepada kitab malaikat, percaya kepada Rasulullah, percaya kepada kitab Allah, percaya kepada hari akhir, dan juga percaya kepada qadar baik dan qadar buruk. Nah, selanjutnya peranan akidah Islam dalam kehidupan kita. Apa fungsi akidah Islam ini dalam kehidupan kita? Yang pertama sebagai akidah. Akidah ini sebagai kompas kehidupan. Kemudian akidah juga memperkuat keyakinan dan mempertebal kepercayaan atas kebenaran ajaran Islam. Kemudian juga berfungsi untuk menuntun dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Akidah Islam ini juga memberikan kita ketenangan jiwa, serta menjaga diri kita dari kemusyrikan. Nah, ada faktor-faktor perusak akidah Islam ini. Yang pertama tentu syirik. Karena ketika kita melakukan hal syirik, berarti kita menyekutukan Allah. Seperti contohnya ya, seperti datang ke dukun. Jadi kita meyakini bahwa Allah mempunyai tandingan, kekuatan Allah mempunyai tandingan.
Padahal Allah itu maha kuasa, maha kuat. Tidak ada sesuatu pun yang bisa terjadi di dunia ini tanpa ada izin dari Allah. Kemudian ada nifak. Nifak itu apa? Berpura-pura. Jadi di depan orang dia mengatakan bahwa dia beriman, tapi di belakang dia mengingkarinya. Kemudian selanjutnya ada murtad. Nah, murtad ini keluar dari agama Islam. Tentu kalau dia sudah keluar dari agama Islam tidak ada keyakinannya terhadap Islam itu sendiri. Kemudian ada yang ini yang sering terjadi di masyarakat kita, yaitu khurafat. Percaya akan sesuatu hal yang bersifat takhayul, pamali. Seperti contohnya ya, seseorang tidak boleh menikah dari daerah sini dengan daerah sana karena itu pamali. Nah, kalau mereka menikah, maka kehidupan mereka akan tidak baik. Atau seseorang tidak diizinkan menikah dengan orang yang disukainya karena tanggal lahir mereka tidak cocok, dan lain sebagainya macamnya. Itu adalah hal-hal takhayul yang berada di luar syariat Islam atau yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Kemudian ini yang sering kita temui, apa hubungan antara iman, Islam dan ihsan itu sendiri. Nah, untuk mengetahui hubungannya, tentu kita harus membahas apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, iman itu merupakan rukun iman. Seperti yang kita ketahui, mahwal iman, al-imanu an ta'budallah an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadri syarri khairihi wa syarrihi. Artinya apa? Iman itu adalah kita percaya kepada Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, kepada malaikat Allah, kepada hari akhir, dan juga kepada qadar, baik itu yang buruk maupun yang baiknya. Kemudian Islam, apa itu Islam? Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa an tuqimas shalah wa yu'tuz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjal bait. Jadi Islam itu adalah ketika kita bersaksi, kita bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad merupakan Rasulullah. Kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan juga naik haji. Pergi berhaji ya. Selanjutnya ihsan. Nah, ihsan itu apa? Ihsan itu kan secara bahasa artinya baik. Tapi yang dimaksud ihsan di sini adalah anta budallah ka'annaka taroh, fa illam yakun tarohu fa innahu yaroka. Kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah ketika beribadah itu. Jadi kita khusyuk beribadah kepada Allah. Dan jika kita belum mampu sampai ke tahap itu, maka kita harus menanamkan keyakinan di dalam hati kita bahwa apapun yang kita lakukan, baik sedang beribadah ataupun tidak, maka Allah melihat kita. Biasanya kita kalau tahu ada yang memperhatikan kita ketika sedang melakukan pekerjaan itu, pasti kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Maka ihsan ini merupakan tingkat tertinggi dari keislaman seseorang. Selanjutnya, kita membahas mengenai sifat-sifat Allah. Nah, sifat-sifat Allah ini apa saja? Ini ada sifat wajib Allah ya. Sifat wajib Allah itu ada wujud, qidam. Wujud berarti ada, qidam terdahulu, baqa kekal, kemudian mukhalafatul hawadits, berbeda dengan makhluknya. Kemudian qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Kemudian ada wahdaniyah, esa itu Allah itu tunggal. Qudrah, Allah itu berkuasa. Iradah, Allah itu berkehendak.
Ilmun, Allah mengetahui. Hayah, Allah hidup. Sama, Allah mendengar. Basar, Allah melihat. Kalam, Allah berbicara. Qadiran, Allah maha berkuasa. Muridan, Allah maha berkehendak atau maha menentukan. Aliman, Allah maha mengetahui. Hayyan, Allah maha hidup. Sami'an, Allah maha mendengar. Basiran, Allah maha melihat. Dan mutakaliman, Allah maha berbicara. Nah, sifat wajib Allah yang 20 ini ada kategori pembagiannya. Apa saja? Bisa kita lihat. Nah, ada sifat wajib Allah itu ada yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Nah, nafsiyah itu apa? Nafsiyah itu adalah sifat Allah yang menandakan bahwa Allah itu ada, wujud. Makanya sifat nafsiyah bagi Allah itu yang nomor 1. Apa itu? Wujud. Kemudian salbiyah. Salbiyah itu apa? Sifat Allah yang menunjukkan kesempurnaan Allah. Apa itu? Nah, bisa kita lihat di sini. Sifat salbiyah itu Allah itu ada kidam terdahulu. Jadi Allah itu yang namanya seorang pencipta, tentu Allah lebih dulu ada daripada ciptaannya. Kemudian bako itu kekal. Allah itu kekal, tidak akan berbeda dengan makhluk yang bersifat fana. Kemudian mukhalafatul hawadith. Nah, itu Allah tidak sama dengan makhluk yang diciptakannya. Kemudian qiyamuhu binafsihi, Allah berdiri sendiri. Allah tidak membutuhkan teman, tidak membutuhkan anak, tidak membutuhkan keluarga. Kemudian wahdaniyat, itu esa. Allah itu tunggal, satu. Maka jangan ada yang menandingi kekuasaan Allah dengan hal lainnya. Dan Ma'ani ini kalau kita lihat dari sifat wajib bagi Allah yang 20 di atas, maka sifat Allah yang dalam kategori ma'ani ini ada dari nomor 7 sampai nomor 13. Apa saja itu? Ada kudrat, Allah maha berkuasa. Ada kudrat itu Allah berkehendak ya. Kemudian kudrat itu Allah berkuasa, iradat Allah berkehendak. Ilmun Allah mengetahui. Hayat hayat itu apa? Allah hidup. Sama Allah mendengar. Basar Allah melihat. Jadi apapun yang kita kerjakan Allah melihatnya. Kalam Allah maha berkata-kata. Dari mana bisa kita lihat? Itu dari wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya. Kemudian selanjutnya ada sifat Allah yang maknawiyah. Apa saja itu? Ada qadiran, ada muridan, ada aliman, ada hayyan, ada sami'an, ada basiran, ada mutakalliman. Nah, bisa kita lihat ma'ani dan sifat maknawiyah ini merupakan superlatif dari sifat ma'ani. Kalau kudrat adalah maha berkuasa, maka kalau kudrat Allah berkuasa, maka qadiran Allah maha kuasa. Iradat Allah mempunyai kehendak, maka muridan adalah Allah maha mempunyai kehendak. Kemudian ilmun. Ilmun ini artinya Allah mengetahui, kalau aliman Allah maha mengetahui. Nah, jadi maknawiyah ini merupakan bentuk atau sifat Allah yang superlatif dari sifat ma'aninya. Selanjutnya ada sifat mustahil bagi Allah. Nah, sifat mustahil bagi Allah ini juga terdiri dari nafsiyah, salbiyah, maknawiyah, dan ma'ani. Nah, secara ringkas kita bisa pahami bahwa sifat mustahil bagi Allah ini adalah kebalikan dari sifat wajib Allah. Dia juga ada 20. Kalau Adam itu tidak ada ya, berarti lawan dari wujud. Kemudian hudus itu artinya baru, berarti lawan dari kidam, yang artinya terdahulu. Fana merupakan lawan dari bako, yang kalau bako kekal, kalau fana berarti tidak kekal. Kemudian mumasalatuhu lil hawadith, mustahil bagi Allah
sama dengan makhluknya. Kemudian ihtiyajuhu li ghairihi. Allah itu mustahil untuk memerlukan selain dari dirinya sendiri. Kemudian ta'adud ini apa ya? Jamak atau bukan tunggal. Ini lawan dari wahda niat. Nah, begitu juga dengan selanjutnya. Anjuzun itu artinya lemah. Kemudian ada karoha, ada jahlun yang artinya bodoh, ada mautun yang mati, kemudian somamun yang artinya tuli, umyun yang artinya buta, bukmun yang artinya bisu. Jadi mustahil bagi Allah untuk mempunyai sifat-sifat yang seperti ini. Kemudian ada sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz bagi Allah ini hanya satu. Apa itu? Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Mengerjakan sesuatu yang diinginkannya atau ditinggalkannya. Jadi kita tidak bisa mengkategorikan hal-hal apa saja yang termasuk sifat jaiz bagi Allah. Karena terserah Allah mau melakukan apa atau meninggalkan yang mana gitu ya. Kemudian baiklah, itu sedikit pengantar mengenai materi kita terkait dengan akidah Islam dan juga sifat-sifat Allah. Kalau ada hal-hal yang kurang atau yang tidak Ananda pahami, bisa Ananda catat, kemudian Ananda sampaikan di kelas untuk kita bahas diskusinya atau kita bahas secara lebih mendalam. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.